Selamat pagi, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa mengklik website kita di indonesiabelajar.id. Dan mulai hari ini kami akan membuat sebuah grup WA untuk para sahabat pembelajar. Jadi sahabat pembelajar jika ingin ikut di dalam grup WA tersebut, nanti nomornya akan kita chat di chatroom ini dan juga sahabat pembelajar jadinya bisa langsung chat di nomor tersebut. Perkenalkan, sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online pagi ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Siang. Bapak Halim Siang merupakan co-founder of Ray Institute dan Indonesia's leading body transformation coach, yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya nih Pak? Halo ya, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Jessica. Selamat pagi. Gimana nih Pak? Udah mulai aktivitas new normal? Syukurlah baik-baik saja. Selama ini sebenarnya buat saya normal-normal aja. Jadi new normal buat saya mungkin hampir sama ya, tidak berbeda bagi yang lain. Ada sedikit penyesuaian, tapi semoga semua mengalami penyesuaian yang mulus dan lancar. Ya. Amin. Baik sahabat pembelajar, tema seminar online kita pagi ini adalah resistensi insulin dan solusinya. Ya, seperti yang kita tahu, resistensi insulin itu adalah gerbang menuju diabetes, obesitas, dan juga komplikasi kerusakan pada beberapa bagian tubuh kita ya Pak Halim ya. Misalnya seperti jantung, ginjal, hati, dan juga pankreas. Nah, seminar online pagi ini kita akan mengenali parameter dan juga kondisinya, dan juga pencegahan serta solusinya ya Pak Halim ya. Iya Bu Jessica, betul. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan sahabat pembelajar untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis di chatroom ini, dan nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan. Dan pertanyaan yang bagus kita akan buka mic-nya untuk langsung berbicara dengan Pak Halim. Oke. Baik Pak Halim, bagaimana sih sebenarnya penjelasan mengenai resistensi insulin dan solusinya? Silakan Pak Halim. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Saya sekarang berarti izin untuk share screen-nya. Ya, silakan Pak. Masih di disable, bisa tolong diizinkan. Oke. Sudah Pak. Ya, oke. Baik, ini dia. Tapi kita mulai dulu dengan yang slide pertama. Ya. Sepertinya masih oke, ini dia resistensi insulin ya. Sebenarnya kita mungkin sering dengar istilah resistensi insulin dan hubungannya dengan diabetes. Tapi apa sih sebenarnya kondisi tersebut lebih jelas ya? Selama ini mungkin penjelasannya kita dengar secara lisan dari beberapa pakar, dan sekarang saya pikir ada kesempatan yang baik untuk menjelaskannya bukan saja secara lisan tapi juga kombinasi dengan visual ya, supaya teman-teman lebih jelas. Dan tentunya dalam hal ini saya berusaha memberikan satu penjelasan yang sangat umum, sangat awam, semoga mudah dimengerti karena banyak terminologi medis yang tidak saya gunakan di sini supaya teman-teman bisa menyerapnya dengan lebih baik. Nah, apa sih kondisi resistensi insulin itu? Itu yang sebenarnya kalau kita mengalami resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel dalam tubuh kita, terutama sel otot, bahkan sel liver ya, organ hati, tidak merespon baik kepada insulin. Apakah sama dengan misalnya insulin yang turun sensitivitasnya? Katanya ada sensitivitas insulinnya turun gitu. Ya, betul sekali. Lebih kurang adalah nama lain saja dari resistensi insulin adalah menurunnya sensitivitas terhadap insulin.
Nah, kondisinya seperti apa ini kira-kira? Apa yang terjadi? Nah, di saat kita makan, biasa kita masuk pasti ada karbohidrat. Karbohidrat itu diantaranya ada gula, ada tepung, ada nasi, dan semuanya itu dikonversikan menjadi gula di dalam darah. Ya, dikonversikan menjadi gula di dalam darah, kemudian tubuh memproduksi insulin untuk mentransport gula dari darah. Nah, insulin itu mentransport gula dalam darah, berarti ceritanya badan ini bisa memproduksi bus untuk mengambil penumpang gula. Nah, bus mengambil penumpang gula, lalu dibawa kemana? Tujuannya mau dibawa ke hati, kemudian dibawa ke otot, kemudian dibawa ke lemak. Kalau masih kelebihan di otot nggak bisa tampung, baru dibawa ke lemak. Tapi kondisinya adalah apa? Insulin di sini adalah gunanya juga sebagai bus yang bawa ke terminal, ke stasiun. Insulin mengetuk pintu sel untuk memasukkan gula ke dalam sel, terutama dalam hati dan otot. Ya, tapi apa yang terjadi? Sialnya hati dan ototnya menolak. Mengapa? Kemungkinan besarnya adalah karena masih penuh. Gitu. Mengapa penuh? Karena tidak pernah digunakan ototnya sehingga tangkinya itu gudang tangki gula di dalam otot dan hati masih penuh. Kalau sudah penuh, berarti sel di dalam sel otot dan sel hati itu yang jumlahnya mungkin banyak miliaran, itu semua menutup reseptornya karena dia bilang sudah tidak ada lagi daya tampung. Untuk apa reseptor insulin, reseptor gula saya buka karena tidak ada tempat menampung, makanya reseptornya tertutup. Gula dan insulin akhirnya jadi bingung dan terus beredar menunggu untuk diterima. Akhirnya di saat itulah justru kondisi lain bisa ikut bertambah, memperburuk keadaan. Seperti apa? Contoh, dengan adanya gula dalam darah yang floating terlalu lama, beredar terlalu lama, menjadi makanannya para bakteri di dalam tubuh kita. Ya, jadi bagi teman-teman yang mungkin bisa cek nanti, cross check lagi ke Google ya apa yang saya sampaikan ini. Coba kita mengenal salah satu, terutama saya pernah membahas wanita suka mengalami keputihan karena discharge ya, karena ada bakteri Candida. Nah, bakteri Candida itu makanannya apa? Kalau teman-teman tahu, makanannya gula gitu. Kemudian kalau teman-teman cek lagi di literatur ilmiah, sel kanker itu makannya apa? Makannya gula. Nah, kalau kita gula banyak di dalam darah, mengapung-ngapung dan tidak bisa diterima otot, dan selalu ada beredar di sana, akhirnya apa? Muncullah sel oportunistik yang namanya kanker itu, dibilang, wah ada makanan nih, saya lebih punya kemungkinan untuk survive daripada dihajar mati oleh daya tahan tubuh. Gitu. Akhirnya dimulailah yang namanya pertumbuhan sel tumor dan kanker, hanya karena kita waktu makan, gulanya tidak bisa diterima dengan baik oleh sel hati maupun sel otot. Jadi itu sebenarnya awal terjadinya resistensi insulin dan kisahnya seperti itu. Ya, dan ini mungkin penjelasan lebih detail lagi ya. Gambar di kiri adalah gambar yang normal, di mana kita melihat bahwa kalau misalnya glukosa yang dalam bentuk warna kuning itu diangkut oleh insulin dan reseptornya bisa menerima dengan baik, sehingga jumlah gula di dalam darahnya itu tidak banyak kalau teman-teman lihat di angka di gambaran di kiri bawah. Nah, yang di gambar kanan adalah di saat terjadi resistensi, selnya tidak mau menerima, ya kan, antena reseptor insulin di sel tidak peka, sehingga insulin yang penumpangnya tidak memasuki sel dengan baik. Konsekuensinya apa? Sel tidak menerima nutrisi. Dua, nutrisi, terutama gula, berkeliaran di dalam darah. Dan tiga, tubuh mendeteksi gula yang lebih banyak atau masih banyak, dan kemudian memproduksi lebih banyak insulin lagi. Dan ini akhirnya menjadi satu pusaran penyakit yang akhirnya membawa kita ke kondisi yang namanya diabetes tipe 2. Gitu. Nah, ini juga hanya gambaran yang berbeda, tapi mungkin lebih visual lagi karena ada gambar lever, gambar ototnya ya, jadi supaya lebih jelas. Nanti teman-teman bisa dapat file versi PDF-nya dari presentasi ini, jadi nanti bisa dibaca sambil saya go through dulu slide-nya sampai habis.
Nah, ini juga apa perbedaan diabetes, kan ada dua tipe yang teman-teman mungkin mulai bertanya. Oh, diabetes tipe 1, tipe 2 apa sih? Nah, orang dengan diabetes tipe 1 simple ya, mengalami mungkin masalah secara genetik, which is 5% saja dari total penderita diabetes adalah tipe 1. Mereka tidak memproduksi insulin. Gitu. Nah, sementara diabetes tipe 2 adalah tidak merespon pada insulin, seperti halnya insulin resistance tadi, terjadi resistensi terhadap insulin dan tidak bisa receive dengan baik. Reseptor receive-nya tidak bagus, ya. Dan kemudian karena tubuh terus pankreasnya dipikir, oh mungkin karena gula dalam darah masih banyak, saya memproduksi lebih banyak insulin lagi sampai pankreasnya kecapean, akhirnya tidak memproduksi cukup insulin. Akhirnya nanti kedua-duanya, baik satu maupun dua, di stage sakit yang sudah lebih kronis, membutuhkan suntikan insulin di dalam. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Journal of Obesity ya and Diabetes, sengaja saya buat lingkaran di gambaran kiri karena saya mau zoom bawa ke lebih besar lagi supaya teman-teman lihat gambaran ini bukan gambar yang saya buat atau saya promote dari sembarang tempat, tapi memang dari sumber yang terpercaya. Komplikasi diabetes apa saja? Ya, ini dia, sampai ke otak, sampai ke mata, sampai ke jantung, sampai ke ginjal, ke gigi, ke saraf, bahkan sampai kepada luka sendiri akhirnya jadi sulit sembuh karena peredaran darah tidak lancar, kemudian karena darah banyak gula yang menjadi makanan dari bakteri, jadi waktu kita luka, infeksi bakterinya dengan sangat mudah terjadi, sehingga sering dikatakan solusi untuk para penderita diabetes yang terluka, yang sudah busuk, dan akhirnya sulit sembuh lukanya, harus terjadi amputasi. Nah, gitu ya. Amputasinya mungkin lama-lama juga makin tinggi, karena setelah operasi amputasi, ada luka operasi nggak? Ada. Mudah sembuh nggak? Enggak, bisa jadi borok lagi dan diamputasi terus. Dan itu yang bahkan merupakan salah satu jenis kematian yang paling mengenaskan gitu. Saya pernah mengikuti lecture ya dari seorang pakar juga ya, Jim Bell namanya. Beliau juga menyatakan sebenarnya kematian dari diabetes adalah salah satu kematian yang paling mengenaskan dan paling menyakitkan. Mengapa? Karena ini 90% adalah gaya hidup. Ya, berarti di saat seorang penderita menyaksikan dirinya menderita dan diamputasi pelan-pelan makin habis dengan segala komplikasi organ di dalamnya, dia juga masih hidup untuk menyesalinya. Gitu. Mengapa dulu saya tidak memperbaikinya atau mencegahnya dari awal dengan pola hidup yang baik? Nah, ini yang menjadi satu kunci buat teman-teman, bahkan buat Indonesia, bahwa sekarang ini penderita diabetes di Indonesia ada 18 juta orang. Bisa dibayangkan, hampir 10% dari penduduk Indonesia menderita diabetes. Itu yang ketahuan. Yang pre-diabetes berapa banyak? Begitu diajak pola makan yang sehat, apa yang mereka lakukan? Oh, nggak mau. Gitu ya. Jadi hati-hati di sini. Ini suatu urgensi yang jauh lebih besar daripada ketakutan akan virus yang selama ini terlalu dibesar-besarkan, yang sebenarnya angkanya masih terlalu kecil juga. Well, we'll discuss about that later ya, tapi minimum kita tahu dulu angka tentang diabetes ini. Ya. Nah, penyebabnya, sekarang kita tahu nih, penyebabnya apa? Kenapa sampai sel tidak merespon dengan baik? Tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan terbesar satu adalah selnya merasa sudah cukup dia di dalamnya glikogen atau glukosanya masih ada, saya sudah tidak bisa menampung, reseptor saya tidak akan bisa saya buka untuk menerima atau merespon terhadap ketukan pintu dari insulin gitu. Nah, itulah yang terjadi. Kalau kita mau runut ke akar masalah, nah ini yang terjadi ya tahapannya. Diabetes tipe 2 diawali dari resistensi insulin yang mungkin dalam hal ini pre-diabetes ya. Kemudian terlalu sering terjadinya lonjakan insulin juga bisa ya, konsumsi karbohidrat dengan glisemik yang tinggi. Ya, contohnya apa? Misalnya nasi putih, kentang, tepung-tepung putih itu adalah jenis kelompok karbohidrat yang memiliki nilai glisemik yang tinggi yang menimbulkan respon insulin yang tinggi juga. Nah, itu yang perlu kita batasi. Tapi sekarang apa boleh buat? Dikatakan di Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi.
Nah, pas dikasih nasi Mm-mm. merah, nggak mau. Karena apa? Nasi putih lebih enak, lebih manis, gitu. Jadi akhirnya mengundang masalah di sana, ya. Jadwal Kalau kata makan. orang-orang lebih nendang, Pak. Nasi putih itu lebih Nah, nendang. iya, lebih nendang. Nendang insulinnya juga, gitu. Makanya enaknya di lidah, ya. Tapi di dalam insulin, Mm-mm. pankreas, semuanya protes. Tapi kita nggak bisa dengar karena kita tunduk, kita patuh sama yang namanya perintah lidah, gitu. Jadwal makan jadi tidak teratur juga salah satunya, ya, menyebabkan kalap. Kita makannya pilihannya kalau udah diet, atau misalnya kita bilang, oh saya tadi udah nggak sarapan, saya udah nggak makan siang loh, pas jam 3 ada ketemu makan, hajar. Tidak bisa yang namanya orang lagi kelaparan seperti itu, diajak makan makanan nasi merah ya, nanti ayamnya Mm. ayam rebus ya, nggak mau. Maunya ayam yang digoreng, maunya nasinya nasi uduk, maunya apa lagi. Pas udah gitu, maunya mau yang teh manis gitu. Akhirnya itu semua menggempur tubuh kita dan dampaknya akhirnya mulai, ya, pelan-pelan kita pupuk itu satu persatu. Nah, kita sebenarnya itu kan kita berbicara mengenai, oh, betapa mengerikannya. Saya justru di sini ada untuk mencoba menguatkan teman-teman, para pendengar, ya, para pemirsa juga, teman-teman Indonesia Belajar, ya, bahwa kita di sini nih sekarang pada kondisinya. Kalau teman-teman mengalami kondisi tertentu, itu sebenarnya adalah gejala, ya, gejala bahwa tubuh ini udah mulai protes. Nah, teman-teman tahu bahwa yang atas itu namanya mencari obat. Ya, kalau misalnya ada gejala nih, waduh, gula darah saya udah tinggi, itu gejala, gitu. Uh, Apa yang dilakukan? Cari obat. Biasanya kita cek, mungkin kalau tadi Ibu Jessica bilang ada parameternya, saya kebetulan lupa memasukkan parameter di sini. Salah satunya Mm. adalah yang namanya hemoglobin A1C, ya, atau HbA1c. Nah, itu teman-teman bisa cek, ya. Kalau tidak salah, level normalnya itu adalah di bawah 5 atau di bawah 5,1. Ya. Dan mungkin angka tingginya itu bahkan sampai ke mulai 7. Nah, terjadi di sanalah kita lihat bahwa angka 7 itu atau 6 sudah merupakan angka yang berbahaya buat teman-teman karena itu udah mulai masuk ke diabetes gitu atau pre-diabetic. Nah, itu yang menjadi concern atau perhatian buat teman-teman parameternya. Nah, itu sebenarnya hasil cek darah di hemoglobin A1C pun adalah symptoms, adalah gejala. Nah, akarnya apa? Yang makannya nggak teratur tadi, ya tidurnya nggak teratur, ya kan? Oh, oke. Nah, kita mau perbaiki di sana, atau HbA1c-nya kita bikin bagus dengan makan obat, tapi akarnya tidak kita benerin, gitu. Ya, jadi itu yang menjadi satu pertimbangan buat teman-teman mau perbaiki di akar dengan pola hidup yang lebih teratur atau tidak, ya. Nah, masalahnya justru di bawah itu saat kita bilang, ayo kita handle di akar yuk, ini solusi yang bagus. Akhirnya apa? Nggak mau, nggak menarik, melelahkan, ya, nggak enak makanannya. Nah, semuanya kita nggak mau demi apa? Lebih gampang saya ke dokter cari obat. Nah, lalu obatnya kita tahu sendiri, obatnya memiliki dampak lagi nggak kontraindikasi nanti kalau dikonsumsi menahun. Ini lagi, apalagi sekarang ada limiting belief di sini. Ini bahkan saya ambil nih ceritanya dari salah satu situs yang kemudian saya lihat bahwa artikel ini sudah direview secara medis oleh seorang uh, medical professional. Dikatakan di sini bahkan uh, diabetes tidak bisa sembuh gitu. Ya, bahkan di sana di bawah diabetes tidak bisa sembuh tapi bisa dikelola. Ini saya lanjutkan lagi bahwa sebenarnya hingga saat ini belum ada obat mujarab yang menyebabkan diabetes bisa sembuh total. Nah, ini oleh dokter sudah diakui hal seperti itu, tapi buat saya tidak, solusinya selalu ada. Mm. Ini ada studi di American Diabetes Association, ya. Di sini di tahun 2005 bahkan sudah membuktikan, menemukan bahwa ternyata latihan beban, nah ini dia, kalau saya ngomong latihan beban, semuanya pada ngacir itu, pada lari ketakutan. Saya kan nggak mau berotot, bukan soal itu. Untuk bisa berotot susah, jalannya panjang, kesini dulu aja gitu loh. Saya nggak bilang, oh saya kan nggak mau sarjana, ya nggak apa-apa, SD tamat dulu juga boleh gitu loh. Nah itu konsepnya ya, bahwa twice weekly
latihan beban, pengencangan otot, menurunkan lemak di perut, dan meningkatkan sensitivitas insulin. Berarti resistensi terhadap insulinnya turun. Sensitivitas insulin terhadap insulin naik, berarti resistensi terhadap insulin turun. Bisa dibayangkan, ini manfaatnya luar biasa. Diajak tapi nggak mau, alasannya 1001. Padahal dari tahun 2005, 15 tahun yang lalu, udah disampaikan, ini solusinya, bukan obat. Gitu. Tapi sekarang, berapa banyak orang diabetes yang mau latih beban, berapa orang diabetes yang mau makan obat. Kita coba cari. Gitu. Ini yang menjadi jomplang ketimpangan angka ini yang sebenarnya menjadi masalah bagi kita. Karena apa? Tidak ada solusi ditemukan dalam obat itu. Dan ini olahraga justru adalah the best medicine. Gitu. Nah, ini hasil dari studi yang tadi, yang di slide ini adalah kelanjutannya. Ya. Di sini teman-teman lihat bahwa sebenarnya ini ditunjukkan kepada bahkan pria older man di atas 65 tahun. Di mana kekuatannya meningkat 17 dan 18% di lengan maupun di kaki, ya. Kemudian lemak perut, lemak di dalam organ juga turun, ya, 10% dan 11%. Kemudian progressive resistance training, latihan beban yang progresif, meningkatkan sensitivitas insulin sampai 46%. Yang artinya kondisi resistensi insulinnya membaik hampir 50% hanya dalam waktu berapa lama? 8 minggu, 4 minggu. 4 minggu. Dalam 4 minggu latihan beban pengencangan 2 kali seminggu aja bisa menghasilkan hasil yang demikian luar biasa. Gitu. Dan gula darah puasanya bisa turun juga. Gitu. Dari 146 turun ke 135. Dengan apa? Ternyata makannya malah lebih banyak. Nggak diet. Justru dia diizinkan untuk makan lebih banyak. Dan hasilnya bisa demikian bagus. Gitu. Hasil ini, penelitian ini, penemuan ini sudah ada 15 tahun yang lalu. Kemana aja kita sampai nggak tahu. Gitu loh. Karena kita bersedia diedukasi hanya dari satu sisi yang mengatakan resistensi insulin, diabetes tidak bisa disembuhkan. Padahal ini ada hasilnya, jelas-jelas bisa. Gitu, ya. Nah, ini sekarang otot rangka menjadi tempat menyimpan energi gula. Nah, ini kita udah tahu tadi, ya. Terus sekarang, tapi energi gula yang sudah penuh karena kita makan dan jarang olahraga tidak pernah dikosongkan. Latihan beban adalah avenue atau sarana untuk mengosongkan gula yang ada di dalam otot agar reseptor bisa terbuka kembali menerima insulin yang membawa gula masuk lagi untuk menampung. Ya. Lalu sel otot sudah penuh. Saat makan ada asupan gula lagi kan, dan terjadi penolakan terhadap gula baru yang masuk. Kemana gula baru yang akan masuk? Gula baru yang masuk akan ditampung kalau begitu pertanyaannya. Kemana Bu Jessica kira-kira? Keren loh Pak. Hah? Ke lemak, ya kan? Iya. Nah, masalahnya akhirnya jadi ke situ. Nah, kita kembali lagi menyadari bahwa ini adalah insulin resistance, di mana kondisi yang di kanan ini, ya, level gula di dalam darah kita masih meningkat, increase level, karena tidak bisa masuk ke liver maupun ke dalam otot. Sekarang kita lihat, latihan beban itu berdasarkan ilmu teori, bahkan bukan teori, ini memang udah dibuktikan, ya. Latihan beban adalah kegiatan yang namanya anaerobik, ya. Kita kalau bergerak olahraga selama 0 detik sampai ke 120 detik atau 180 detik, menggunakan apa di sini teman-teman lihat nih, Bu Jessica? Fuel, bahan bakar yang digunakan. Ya, kreatin fosfat 10 detik pertama, fosfagen ya yang merah ya. Kemudian yang anaerob itu adalah garis biru nih. Nah, yang biru apa coba? Blood glucose, glukosa darah. Yang ada di mana? Di liver dan di otot. Dan kedua itu justru adalah tempat di mana terjadi resistensi kalau tidak dikosongkan.
Nah, kalau kita mengosongkan dengan aktivitas latihan beban kan kita kalau misalnya ngangkat-ngangkat nggak mungkin 3 menit non-stop kan. Kita ngangkat Iya. mungkin cuma setengah menit, kita istirahat. Kita ngangkat setengah menit, istirahat. Jadi kita nanti bolak-baliknya olahraga selalu ada di dalam kurung merah ini. Dengan kurung merah ini kita bolak-balik, karena kita ulang-ulang terus, akhirnya glukosa di dalam otot dan di dalam liver turun sehingga memungkinkan ruang baru reseptornya akhirnya bisa terbuka untuk bilang insulin sini sini penumpangmu yang gula itu boleh masuk karena sekarang saya sudah kosong gitu. Nah itulah caranya. Dan kemudian solusi dari pola makan apa? Fiber intake, makanlah makanan yang mengandung serat banyak. Apa sumber serat dalam pola makan kita? Sayur-sayuran, ya, dan juga sedikit buah-buahan boleh, ya. Rasio sayur dan buah berapa? 3:1 kalau buat saya. Jadi kalau kita mau makan satu ukuran, misalnya buah sekepal atau satu mangkok, berarti kita harus makan sayur minimum 3 mangkok sehari, gitu ya. Dan ini saya zoom, saya perbesar. Apparently, adults with high fiber consumption memiliki resistensi insulin yang lebih rendah. Berarti di sini atur pola makan, lakukan aktivitas pengencangan otot, dan tidurnya yang teratur. Bahwa ternyata di sini sleep disorder juga menimbulkan resistensi insulin. Tahun 2013 sudah ada. Jadi yang sudah suka bergadang, lalu malam-malam malah karena bergadang jadi nambah makan. Ya. Ternyata tidur berpengaruh ya Pak ya? Iya, karena nantinya kan proses recovery, proses pemulihan kita dari stres, dari detoksifikasi, ada racun-racun yang menumpuk sepanjang hari kita bekerja, hormon stres yang banyak, kita perlu clearance itu semua. Terganggu, ya akhirnya resistensi insulin juga bisa muncul gitu. Jadi bisa dibayangkan dengan olahraga teratur, dengan makan teratur, dengan istirahat teratur, dan menjaga ketiganya dengan pola pikir yang baik, yang reseptif, yang menerima, yang welcoming terhadap ajakan pola hidup sehat. Itu adalah solusinya buat Indonesia agar angka penderita diabetes tidak naik. Bahkan katanya nih, hari ini 2020 jumlahnya 18 juta. Diproyeksikan bahkan sudah di Terawang nih, di Terawang atau dengan crystal ball gitu 2030 penderita diabetes Indonesia bisa mencapai lebih dari 30 juta orang. Bisa dibayangkan betapa banyak kisah tragis yang harus dihadapi keluarga Indonesia. Ya, kita coba mulai dari hari ini dengan kesadaran ini, why not? Kita coba lakukan kebiasaan hidup sehat, lebih perbanyak pola makan sayurnya, kurangi konsumsi gula dan tepung dan nasi putihnya, diganti cari alternatif yang lebih sehat, dan lakukan aktivitas pengencangan otot yang mungkin akan kita bahas minggu depan ya, Bu Jessica ya. Kita bahas nih, jadi ada kesinambungannya gitu solusinya untuk resistensi insulin apa dan action plan-nya seperti apa. Jadi demikian dari saya, semoga bermanfaat adanya dan bisa dimengerti. Oke. Thank you Pak Halim, ini keren banget. Tema kita hari ini yang kita angkat sangat amat menarik. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung kita klik aja, chat aja di chat room kita, nanti akan saya bacakan. Nah, bagi Pak Halim, ini kita akan langsung mulai aja sesi tanya jawabnya. Kebetulan ada beberapa pertanyaan nih, ada dari Ibu Endah ya. Ibu Endah, apakah dengan diet atau mengatur pola makan bisa menghilangkan diabetes, Pak? Ini sih sebenarnya tadi udah dijawab ya, Pak ya? Iya, sebenarnya sudah terjawab. Mungkin ada pertanyaan nih, Pak, dari saya sendiri. Bagaimana sih Pak Halim tips and trick menjaga pola makan untuk menghindari penyakit diabetes? Tips and trick, ya tadi ya kita perbanyak sayur. Di minggu sebelumnya juga kita bahas tentang mengatur pola makan. Saya share sedikit waktu itu bahwa kecenderungan kita kenapa mau makan nasi putih lebih banyak. Ayo kita runut balik nih, kita melakukan regresi nih, gitu
gitu ya. Kenapa sih saya makan nasi banyak? Gitu, bukan karena saya doyan nasi, tapi kenapa? Karena lauk saya kenapa? Ayo, lauk saya terlalu asin, lauk saya terlalu gurih, lauk saya terlalu Micinnya pedas. banyak ya, Pak? Ya, terlalu banyak garam atau penyedap atau mungkin cabai dan rasa pedas. Dan itu yang menyebabkan kita untuk mau makan, menambahnya dengan menetralisir atau mengurangi kadarnya dengan nasi, karena nasi sifatnya manis. Gitu. Nah, kita berusaha menetralisir di sana, akhirnya makan nasinya jadi banyak. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Satu, ya, berarti kita kurangi level garam, level penyedap, dan level garam berarti level asin, level penyedap berarti level gurih, dan level pedasnya. Dengan mengurangi ketiga level itu, akhirnya apa? Di sayur dan lauk ya. Jadi kita bisa makan sayur dan lauk dulu. Sayur dengan vitamin dan mineral kandungannya yang bermanfaat dan serat itu yang kita masukkan lebih dahulu dan lebih banyak. Kemudian lauk juga demikian. Lauk ada asam amino, ada lemak di dalam yang bagus buat kesehatan. Kita masak tanpa perlu digoreng. Saat kita masak tanpa perlu digoreng, di dalamnya sudah mengandung lemak alami dari sumber proteinnya sendiri, itu juga sudah masuk ke dalam. Jadi kita dapat protein, asam amino, building blocks, zat pembangun. Kita dapat vitamin, mineral, dan serat dari sayur-sayuran. Itu yang penting malah kita dahulukan makan lebih banyak saat lagi lapar-laparnya. Dengan garam dan penyedap yang lebih penyedap dan rasa pedas yang lebih sedikit, sehingga kita bisa masuk itu tanpa harus makan nasi dulu. Jadi yang sinteksnya, urutan makannya itu dulu, baru kemudian setelah sisa sayuran dan proteinnya sisa sepertiga, kita baru tanya nasinya mau makan nggak? Gitu. Di saat kita nanya nasinya mau makan di terakhir sebelum penutup, ternyata kita menemukan, oh iya saya nggak perlu nasi banyak-banyak, saya udah rasional nih. Hari ini saya olahraga nggak? Oh saya nggak olahraga, maka nasinya mungkin lebih sedikit. Hari ini saya olahraga, nasinya mungkin boleh lebih banyak. Tapi minimum kita sudah kenyangkan dengan lauk dan sayur, sehingga ruang untuk menampung nasi pun menjadi lebih sedikit. Gitu. Itulah tips and triknya. Tapi kembali lagi, bukan hanya diet aja. Kalau mau bicara diet, gampang. Saya mau males olahraga, maunya ngatur pola makan aja. Benar, mau begitu. Seminggu itu, kita sehari makan 3 kali. Seminggu ada 7 hari. Kita makan 21 kali, yakin bisa 21-nya bagus semua. Lebih gampang sebenarnya untuk memulai dengan bilang, saya mau olahraga dulu, karena olahraga seminggu cuma 3 kali. Dibanding 21 kali. Kan gitu. Jadi betul, Pak. Ya, sering banget ada yang konsultasi ke saya, nanyanya mau diet terus gitu kan, seolah-olah kalau udah dapet tipsnya mau dilakukan, tapi saya ingatkan kembali 21 kali loh. Gimana cara bagusnya? Sementara olahraga 3 kali aja kamu nggak mau. Gitu. Jadi kembali lagi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya olahraga diimbangi sama pola makan ya, Pak ya. Dan istirahat teratur, ketiganya perlu eksis, ya perlu ada eksis in good balance dan bersamaan kalau bisa, gitu. Makanya beradaptasi ke sana, oke. Minimum kita sudah meniatkan dan mencoba menjalankan adaptasi sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kaget akhirnya trauma, merasakan seolah-olah ada trauma diet, nggak mau melanjutkan gitu. Jadi jangan terlalu drastis, bertahap. Ya. Oke. Pak, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya. Nah, ini ada Pak Bulahas. Halo Pak Bulahas. Apakah boleh tambahan penjelasan pada bagian aktivitas yang aerobik dan anaerobik? Mungkin bisa dijadikan panduan aktivitas, Pak Halim. Ya, kita balik aja dulu. Sebenarnya panduan aktivitas, kalau kita mau balik ke sini, ya banyak sekali yang bicara maunya aerobik terus gitu ya. Tapi sebenarnya aerobik sendiri, ya, kalau sekarang gini, masalahnya orang dengan kadar lemak yang tinggi atau tidak terbiasa olahraga.
kondisi mereka malah mengharuskan sesi aerobik yang rendah, tapi panjang durasinya. Nah, mau nggak melakukan? Gitu. Ya nggak? Belum lagi Betul, kita Pak. bilang, nanti belum jogging. Katanya takut nanti kalau udah jogging, habis jogging malah jantungnya stop lagi, berhenti. Gitu. Nah, bersyukur sih sekarang setahu saya yang melakukan aktivitas yang namanya anaerob, yang namanya seperti yang zigzag-zigzag sedikit ini, yang di garis biru ini, kelihatan nggak PowerPoint-nya masih ada ya? Masih ada, Pak. Ya. Screen-nya. Nah, yang garis biru ini, anaerob ini, nggak pernah tuh ada yang bilang habis latihan anaerob, latihan pengencangan otot, pas duduk kena angin duduk lalu gong. Yang lebih seringnya apa? Kegiatan aerobik yang seperti itu. Saya nggak bilang aerobik jelek, tapi aerobik lebih cocok bagi orang yang kondisinya sudah lebih fit. Kalau belum fit, aktivitas pengencangan otot dulu. Gitu. Ya, lakukan semampunya. Karena biasanya dalam latihan pengencangan otot kita ada yang namanya threshold-nya, lactic acid threshold yang mencegah kita untuk perform lebih lama dan lebih panjang. Tapi di saat aerobik tidak ada. Malah yang ada runners, kalau lari, euforianya kan muncul. Rasa endorfinnya diproduksi, dia merasa tidak ada limit. Ngegas terus. Akhirnya apa? Nggak mendengarkan bahwa si jantungnya udah give up. Gitu. Nah, ini yang menjadi mungkin kendalanya. Saya nggak menjelek-jelekkan, tapi lebih kepada fakta yang ada kondisinya seperti ini. Gitu. Apalagi dengan berat badan yang tinggi, dipakai aerobik, lari-lari, nanti bilangnya apalagi? Sakit lagi persendian, di panggul, di lutut, di pergelangan kaki. Gitu. Nanti dibilang kalau lari, kalau begitu, saya mau lari aja, larinya di permukaan yang tidak rata. Karena apa? Pavement atau trotoarnya, jalannya ada konbloknya naik turun di kompleks. Akhirnya keseleo lah di sana, gara-gara keseleo nggak olahraga lagi. Udah nggak olahraga, makanya lebih banyak lagi. Malah jadi tambah gemuk lagi. Jadi banyak yang akhirnya nanti bisa kita salahkan. Lebih baik first things first. First things first bagi yang tidak pernah terbiasa olahraga, latihan beban bisa jadi salah satu alternatif yang lebih aman. Ya enggak? Selama kita bisa kendaliin apa? Lakukan dengan teratur gerakannya, nafasnya, dan temponya. Kita lakukan dengan pelan aja. Yang penting dirasakan. Nah, itu kan semuanya within our control. Level kontrol dalam olahraga itu paling gampang dikendalikan atau diatur atau diset justru di latihan pengencangan. Itu manfaatnya yang kadang suka jarang disadari orang. Tapi begitu saya bahas begini, ntar saya dibilangnya menjelek-jelekan aerobik. Bukan, gitu. Saya juga pecinta aerobik ya, untuk bisa membakar lemak. Tapi kita sesuaikan kondisinya. First thing first-nya siapa yang perlu apa, itu yang dilakukan. Balik lagi ke kontrol diri kita masing-masing ya, Pak ya? Iya, Bu. Karena banyak sekali yang udah mengaku kan. Bahkan hampir sempat ada teman runners juga bilang, tidak ada event maraton yang nggak ada orang matinya. Itu kan sedih banget dengarnya. Bayangkan event maraton yang ikut 10.000 orang harus ada gitu. Seolah-olah ada kewajiban harus ada satu orang yang meninggal gitu. Kayaknya bukan satu hal yang positif ya untuk kita kampanyekan seperti itu. Padahal kan maksudnya mau lari aerobik itu adalah untuk kesehatan. Jadi iya, makanya dibuat bugar dulu badannya, lemaknya masih tinggi diturunin dulu. Kalau udah turun, maka risiko kita melakukan lari pun akan turun. Di saat itu kita bisa berlari dengan lebih aman. Itu intinya. Ya. Siap. Terima kasih Pak Halim. Mungkin untuk Pak Bula, ini sudah terjawab ya Pak ya? Pak Bula ini udah ada komen nih Pak. Terima kasih Pak Halim katanya kita. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Legita. Selamat siang. Saya mau tanya, jadi adik saya ini ada gula dan pernah cek gulanya sangat tinggi sekali. Sehingga sakitnya tuh sampai ke leher-leher, betul-betul sakit, nyeri, ngentek. Waduh, ngentek. Nah, dokter itu sudah bilang sedikit lagi kena diabetes. Saya mau tanya Pak, sekarang ngatasinnya tuh gimana ya? Sudah ke dokter sana-sini, belum sembuh juga. Mohon pencerahannya Pak. Waktu itu saya dikasih tahu disuruh rebus kayu manis, airnya diminum. Apa benar? Terima kasih.
Mungkin Oh, silakan oke. Pak Halim. Iya, sebenarnya sudah ada jawabannya dari slide awal sampai sekarang ya. Kalau saya boleh tampilkan, mungkin to everyone di sini, saya sertakan deh filenya Ya, di biar chat pada room ya bisa Pak ya. di chat room ya, jadi supaya bisa dipelajari dan diberikan kepada adiknya. Tapi yang mana nih fiturnya? To everyone, terus ada titik-titiknya ya di samping kanan itu ya. Itu langsung To ini everyone aja sih. publicly, Ya. kemudian Drag filenya bisa Pak. Drag filenya juga drag bisa. filenya aja langsung. Iya. Ya baik, sorry ternyata muncul folder saya. Nah ini resistensi insulin. Bentar saya kecilkan dulu supaya bisa saya drag. Saya drag masuk ke sini aja. Bisa. Belum masuk. Coba. Nggak ada fitur mengirim file ya? Atau mungkin nanti bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan filenya bisa langsung kontak ke Mbak Endah aja kali ya Pak ya. Nanti Pak Halim bisa kirimkan ke saya. Iya. Bisa. Oke. Terima kasih banget nih Pak Halim, kebetulan kita udah sampai waktunya. Oh, tidak terasa. Iya, sangat amat tidak terasa ya Pak. Ini seru banget tema hari ini. Nggak kalah sama yang minggu kemarin. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya. Pagi ini juga saya berterima kasih juga kepada sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Mungkin Pak Halim boleh memberikan satu closing statement nih untuk kita. Ya, baik Bu Jessica, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti acara hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tapi kembali lagi, pengetahuan hanya menjadi satu gerbang, pintu yang terbuka. Tapi kalau kita tidak melangkah masuk sendiri, maka pintu yang terbuka tidak ada artinya. Jadi semoga bisa di follow through. Bagi yang belum berolahraga, coba diatur olahraganya. Bagi yang belum mengatur pola makan, coba diatur. Dan bagi yang belum istirahat teratur juga diatur ya. Kembali lagi hanya usaha nyata yang memberikan dampak yang lebih nyata juga ya. Jadi berharap saja tidak cukup, berdoa saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan usaha. Terima kasih, semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf kalau ada yang kekurangan. Terima kasih Pak Halim. Sahabat pembelajar, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kita akan membuat sebuah grup WA. Ini dari Pak Junslau udah mau masuk grup, boleh sertakan di chat room ya Pak untuk nomornya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin masuk ke dalam grup WA, itu boleh juga langsung menyertakan nomornya di dalam chat room. Oke. Baik, mungkin sahabat pembelajar boleh membuka mic-nya dan kita ucapkan terima kasih ke Pak Halim ya. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih Kita Pak. bertemu Terima kasih lagi. Mas Halim. Semuanya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Di minggu depan di jam yang sama dengan tema yang tidak kalah menariknya ya Pak Halim ya. Iya. Oke. Terima kasih sahabat pembelajar, terima kasih Pak Halim. Salam sukses luar biasa.